Halo, pertama-tama perkenalkan nama saya Sukra Jasing. Terima kasih sebelumnya telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil dari mid exam pada mata kuliah AS Strategi Manajemen and Acquisition. Oke, langsung saja. Yang nomor 1, seiring dengan perkembangan komunikasi di era digital, pasti dari setiap kita menginginkan informasi yang dapat diakses secara cepat dan dengan kebenaran yang terjamin. Hal ini kerap terjadi pada Universitas Bina Nusantara, terlebih pada saat pendaftaran. Dengan adanya call center tentunya akan membantu dalam menjawab pertanyaan terkait. Tujuan dari dirancangkan call center inbound ini guna mengarahkan panggilan masuk dari user pada bagian terkait sesuai dengan keinginan user. Pada rancangan ini, saya menganjurkan pihak Universitas Bina Nusantara untuk menggandeng perusahaan yang menyediakan teknologi IVR atau Interactive Voice Response dan menyematkannya pada call center Bina Nusantara, di mana teknologi ini dapat menjawab panggilan masuk dari user sesuai dengan sistem yang telah dirancang sebelumnya. Jadi kegunaannya itu ketika Anda melakukan panggilan, maka suara yang Anda dengar adalah suara yang telah terprogram sebelumnya oleh perusahaan. Kemudian Anda menggunakan papan tombol ponsel untuk menghasilkan hasil tertentu. Contoh penerapannya, saat melakukan panggilan pada Bina Nusantara melalui telepon genggam, sistem akan berbicara secara otomatis dengan memberikan pilihan. Tekan 1 untuk berbicara dalam bahasa Indonesia dan press 2 to talk in English. User diwajibkan untuk menekan salah satu dari dua pilihan angka tersebut. Setelah memilih, maka sistem akan berbicara sesuai dengan permintaan user. Biasanya rancangan selanjutnya ialah mengklasifikasikan kategori pertanyaan user seperti seputar pendaftaran, biaya, pengambilan formulir, penjelasan, dan lain-lain. Berikut merupakan data pembanding Universitas Bina Nusantara dengan Untar berdasarkan level akreditas serta ketersediaan jurusan pada Fakultas Teknologi Informasi. Nah, saya sudah taruh ada di PDF-nya. Nah, nomor 2, keunggulannya itu memberikan pelayanan 24 jam, menghemat pengeluaran perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja, mempermudah pelayanan dalam hal penyampaian oleh perusahaan, merekam riwayat dari panggilan user, dan berbagai macam lainnya. Untuk kelemahannya, tidak ada personal touch, dapat mengakibatkan kurangnya kepuasan user, kemungkinan dapat penyampaian informasi yang kurang atau lebih, informasi yang tidak tersedia sesuai keinginan user, pengucapan suara yang sulit dipahami karena penyesuaian kualitas suara, dan yang terakhir tidak tersedianya personal touch yang dapat mengakibatkan kurangnya kepuasan user. Oke. Dan nomor 3 itu berikan pendapat Anda. Sistem ini merupakan jalan keluar yang efektif serta efisien bagi layanan call center pada jangka waktu sedekade belakangan ini. Teknologi yang berbasis pada layanan informasi Universitas Bina Nusantara dapat meringankan sistem kerja dari perusahaan serta mengurangi biaya beban operasional tanpa membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan penerapan teknologi ini dimungkinkan dapat menambah daya jangkau dari banyak user dalam waktu secara bersamaan. Oke, untuk kasus nomor 2, saya ambil contoh mobile application untuk Groovy Pet Shop. Groovy ini merupakan layanan toko hewan peliharaan kecil di Kemang sejak tahun 1990. Dia sudah memiliki website, cuman dia masih belum memiliki mobile application. Dan pendahuluannya ini, perkembangan manusia saat ini tentunya berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi digital. Hampir 75% manusia dewasa di Indonesia sudah memiliki gadget pribadi, dan gadget ini memiliki banyak keuntungan. Dia dapat bermain game, chatting, belanja online, pembayaran online, hingga petunjuk arah. Dengan berkembangan hal tersebut, secara tidak langsung perubahan ini dapat sangat memanjakan kita. Kita tidak harus keluar rumah untuk membeli sesuatu, dan kita hanya bisa di rumah saja dan tetap online, dan untuk melakukan segala hal yang kita inginkan. Oke, tujuannya itu memudahkan user dalam melakukan pembelian berbasis gadget, menyediakan layanan yang dapat dijangkau hanya dengan gadget, menyediakan layanan komunikasi dengan informasi yang tanpa biaya. Manfaatnya tidak perlu keluar rumah, dapat menghemat biaya transportasi, dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara mudah di aplikasi. Pembahasannya, dengan memiliki mobile application kita dapat menyediakan berbagai layanan informasi yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan secara cepat dan mudah. Anggaran biayanya itu terdapat 2 level. Level 1 menyediakan informasi dan layanan pembayaran seharga 50 juta, dan level 2 menyediakan informasi layanan pembayaran serta live chat seharga 75 juta. Untuk penutupnya, kesimpulannya, dengan melakukan implementasi terhadap aplikasi ini sangat dimungkinkan bagi pelanggan dan pemilik usaha dapat menemukan titik tengah secara mudah. Bagi pelanggan, mereka dapat mengakses informasi secara praktis, sedangkan bagi perusahaan akan mendapat penjualan yang cukup signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Dan sudah ada ERD di sana, ada user order, detail order, produk, pembayaran, kurir, serta invoice. Sekian dan terima kasih.